أن يعني الكل يتكاتف مع الاتحاد البحريني يعني من الفرق ويكونوا. Because it's the management. Sometimes the management not too open-minded, corrupt. Prestasi dan harapan tentu menjadi sebuah kesatuan yang mengiringi timnas Indonesia saat ini. Dan semua tahu perkembangan dari skuad Garuda di luar dari segala dinamika yang terjadi, boleh jadi adalah yang terbaik dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Bahkan untuk sekarang ini pintu Piala Dunia benar-benar udah di depan mata, sesuatu yang mungkin gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, di luar dari persoalan teknis, mungkin salah satu masalah non-teknis yang dihadapi adalah soal si Bahrain yang gak henti-hentinya bikin riwah keadaan. Tentu kita ingat kalau mereka udah ngajuin permohonan untuk main di tempat netral, yang mana sejatinya hal tersebut udah mendapatkan tanggapan dari AFC. Ingat ya, tanggapan bukan keputusan. Dan awalnya semua pun mengira kalau permintaan Bahrain ini bakal dengan mudah di ACC, lantaran ketua AFC sendiri adalah orang Bahrain. Namun mereka juga harus ingat kalau Pak Arik bagaimanapun juga adalah salah satu orang yang lihai kalau urusan lobby-melobi. Sampai terjadilah pertemuan antara beliau dengan Sekjen AFC serta Sekjen FIFA, yang mana salah satu pembahasannya tentu saja soal permintaan Bahrain yang dinilai nggak masuk akal. Nah, setelah semuanya dibahas, barulah Pak Erick Thohir menyampaikan laporan-laporan pada Presiden FIFA, dan boom, hasilnya pun entah itu AFC ataupun FIFA, semuanya sepakat untuk memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap akan berlangsung di Jakarta. Tentu saja kabar ini menjadi hal buruk bagi Bahrain, mengingat mereka begitu ngotot nggak mau datang ke Indonesia saat itu. Ya, kepanikan dari kubu Bahrain jelas makin mencuat, apalagi AFC juga telah mengambil keputusan resmi untuk menghukum BFA karena adanya pelanggaran dalam laga level U19 melawan Kuwait. BFA dihukum karena gagal memberikan formulir laporan berupa daftar pemain dan juga laporan wasit. Untuk saat ini, BFA hanya diberikan peringatan keras oleh AFC, namun hukuman yang lebih berat bisa diberikan jika pelanggaran yang sama terulang kembali. Menilik ini, Bahrain jelas makin was-was jelang bertandang ke Stadion Kebanggaan Tim Garuda. Terlebih lagi nantinya, para supporter dipastikan bakal memenuhi kursi stadion, mengingat Bahrain merupakan tim penuh drama yang harus dikasih paham soal kualitas kita. Ya, sesuai jadwal, Bahrain bakal bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 25 Maret nanti. Diakui sebelum terbang ke Jakarta, Bahrain memiliki modal positif usai sukses meraih gelar juara Piala Teluk 2024. Kepastian itu didapat Muhammad Marhun CS setelah melibas Oman 2-1 di Stadion Jabar Al Ahmad International Stadium Kuwait pada Minggu 5 Januari lalu. Namun, meski sukses meraih piala bergengsi Asia Timur itu, Bahrain harus disanksi oleh AFC sebab melakukan pelanggaran prosedur di laga internasional. Ya, lebih detailnya pada hasil sidang Komdis AFC nomor A20, tepatnya saat laga Timnas Bahrain U19 versus Kuwait U19 pada 14 dan 16 November 2024 lalu, BFA dinilai AFC telah melanggar sejumlah aturan, salah satunya soal pelaporan pasal 13 karena terlambat dan melewati batas yang diatur AFC. Akibat dari ini, BFA diberi sejumlah sanksi berupa peringatan karena melanggar pasal 11.11 dan juga pasal 13.2, peraturan AFC yang mengatur soal pertandingan internasional. Bahkan PSSI Bahrain pun terancam mendapatkan sanksi lebih berat lagi jika kelalaian dalam menyelenggarakan laga internasional terulang lagi. Ya, menilik ini tak bisa dipungkiri kalau Bahrain benar-benar menjadi tim yang penuh kontroversi, termasuk kala menjamu Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia bulan Oktober lalu. Kontroversi di markas Bahrain itu tentu tak bisa kita lupakan sampai sekarang. Bahkan jurnalis Belanda Diederik de Groot ikut berkomentar mengenai kontroversi wasit pada laga itu dengan menyebut bahwa ia begitu marah atas insiden yang terjadi.
Ya, dalam duel tersebut kemenangan skuad Garuda di depan mata buyar lantaran wasit Ahmed Alkaf melakukan keputusan bias. Tambahan waktu injury time babak kedua tercatat 6 menit, namun ia terus membiarkan pertandingan sampai menit ke-99 hingga Bahrain mencetak gol dan langsung menghentikan laga. Jelas, kontroversi wasit asal Oman ini dibicarakan oleh seluruh dunia. Beberapa negara yang pernah merasakan kecurangan ketika bermain melawan tim Timur Tengah pun juga angkat bicara. Media dan akun sepak bola internasional menyoroti kecurangan dan kekonyolan wasit. 433 media beken internasional juga ikut menyindir kontroversi gol yang diklaim Bahrain dengan hitung-hitungan memakai nomor punggung Romelu Lukaku dan juga Xavi Hernandez. Kemudian di bawahnya ada Ronaldo dengan nomor punggung 99. Imbas kembalinya kontroversi itu, bahkan kecurangan negara Timur Tengah pun satu persatu ikut terungkap. Di bawah naungan ASEAN Football Confederation atau AFC, organisasi sepak bola terbesar Asia ini telah beberapa kali diwarnai oleh kasus-kasus yang melibatkan tindakan tidak fair, baik di dalam maupun di luar lapangan. Indikasi kecurangan ini mencakup berbagai bentuk, seperti pemanfaatan naturalisasi pemain secara tidak etis, pengaturan skor, hingga manipulasi peraturan yang seringkali merugikan tim-tim lain. Sejak beberapa dekade terakhir, banyak kritik dilontarkan terhadap AFC terkait pengelolaan turnamen yang dianggap kurang ketat dalam menindak indikasi kecurangan. Hal ini berkontribusi pada munculnya kontroversi dalam setiap turnamen besar yang diadakan di bawah naungan AFC. Di antara negara-negara yang sering disorot adalah Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Iran, yang secara historis memiliki pengaruh kuat dalam sepak bola Asia dan seringkali dituduh melakukan berbagai taktik yang dianggap curang. Beberapa pengamat sepak bola Asia menuding bahwa negara-negara Timur Tengah mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, terutama dalam hal disiplin dan juga sanksi. Ketika negara-negara kuat dari kawasan ini terlibat dalam pelanggaran atau tindakan yang tidak fair, AFC dianggap tidak bertindak tegas. Masalah perlakuan istimewa juga terlihat dalam hal alokasi sumber daya dan dukungan infrastruktur, di mana negara-negara kaya di Timur Tengah seringkali diuntungkan dengan ketersediaan fasilitas modern dan dukungan finansial yang besar yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di kawasan Asia. Karena ini, AFC dinilai belum melakukan cukup banyak untuk menjembatani kesenjangan ini, sehingga terjadi ketidakadilan dalam kompetisi. Ya, terlepas dari segala kontroversi yang ada saat ini, Coach Patrick Kluivert selaku pelatih kepala tim Garuda sudah mulai menjalani tugasnya untuk mempersiapkan timnas Indonesia jelang bersua Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer timnas Pak Sumarji mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama jajaran pelatih anyar Garuda dan mengaku optimistis bahwa sosok Kluivert bisa membawa timnas Indonesia semakin berkembang. Peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 bisa dibilang masih sangat terbuka. Pasalnya skuad Garuda duduk di posisi ketiga dengan mengemas 6 poin, hanya berjarak 1 poin dari Australia yang duduk di posisi kedua. Ditambah lagi kehadiran Ole Ramoni juga diharapkan dapat mempertajam kualitas lini depan timnas Indonesia, sebab namanya diproyeksikan bakal segera debut di laga terdekat ini. Kualitas dari Ole Ramoni sendiri bahkan juga diakui oleh Pak Ketum PSSI Erick Thohir yang mengungkap bahwa skill Ole yang sudah sangat mumpuni. Penampilannya di Oxford United juga sudah menuai pujian dari pelatih kepala, sehingga atas dasar inilah Erick Thohir yakin Ole Ramoni bakal menjadi andalan baru di lini depan timnas Indonesia.